Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali kita bertemu di pertemuan kedua, yang insya Allah kita akan membahas mengenai PPh 21 dan PPh 26, ya, di mana peraturan terkait kedua pasal tersebut diatur di Perdirjen atau Peraturan Dirjen Pajak nomor 16 PJ 2016. Baik, next ya. Ya, terkait dengan objek PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 itu berupa pekerjaan, jasa, dan yang ketiga adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Ya. Jadi atas tiga hal tersebut akan menerima, subjek pajak akan menerima berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun. Nah, di sini menarik ya, ada kalimat pembayaran lain dengan nama atau bentuk apapun. Maksudnya, pembayaran ini bukan berupa uang ya, bisa saja berupa barang ya. Tetapi itu tetap dianggap sebagai penghasilan. Nah, kemudian untuk subjek pajak dalam negeri, maka perhitungannya dikenakan PPh pasal 21. Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri, pengenaannya untuk perhitungannya dikenakan PPh pasal 26. Jadi sekali lagi perbedaannya, kalau itu PPh 21 itu adalah subjek pajaknya dalam negeri, dan untuk PPh pasal 26 itu adalah subjek pajaknya luar negeri. Oke, next. Kemudian yang selanjutnya, siapakah pemotong PPh pasal 21 atau 26? Yang pertama adalah pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan. Jadi ketika pemberi kerjanya itu orang pribadi dan badan itu dianggap sebagai pemotong PPh pasal 21 atau 26. Kemudian yang kedua, cabang, perwakilan atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya seperti ini ya. Ada sebuah PT ya, yang berkedudukan di Jogja, kemudian PT tersebut membuka cabang di Bantul misalkan. Nah, ketika cabang di Bantul tadi dia memberikan penghasilan, maka cabang tersebut dianggap sebagai pemotong PPh pasal 21 atau pasal 26. Tentunya penghasilan yang diterima oleh pegawai atau bukan pegawai. Nah, kemudian yang selanjutnya, pemotong PPh pasal 21-26 adalah bendahara atau pemegang kas pemerintah. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya mereka-mereka yang memegang kas di pemerintah, misalkan di pemerintah daerah Kabupaten Bantul, kemudian mereka memberikan berupa gaji kepada pegawai negeri di Kabupaten Bantul tersebut, maka bendahara atau pemegang kas pemerintah Kabupaten Bantul ini sebagai pemotong PPh pasal 21 dan pasal 26. Kemudian yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain. Jadi ketika dana pensiun misalnya itu memberikan sebuah penghasilan pensiun kepada penerima pensiunnya, maka dana pensiun itu harus memotong PPh pasal 21. Kemudian yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa. Ya, maksud dari kalimat ini adalah misalnya
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu misalnya seorang dokter ya, ketika dia praktek di rumahnya, dia punya karyawan, maka atas prakteknya tersebut, ketika dia memperkerjakan karyawannya, maka dia harus sebagai pemotong PPh pasal 21. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, pemotong PPh pasal 21 atau 26 adalah penyelenggara kegiatan. Nah, macam-macam kegiatan seperti apa nanti kita akan baca di slide selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, siapakah pemberi kerja namun bukan pemotong PPh pasal 21 atau 26? Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Ya. Jadi kantor perwakilan negara asing ini mereka bukan pemotong PPh 21 atau 26. Kemudian yang ketiga, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Contohnya organisasi dari PBB ya, seperti UNICEF, WHO ya. Nah, itu ketika ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maka ketika berada di Indonesia mereka bukan pemotong PPh pasal 21 atau 26. Kemudian yang ketiga, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ya, maksudnya bagaimana ini? Ya, jadi misalkan saya sekarang ini punya usaha ya di tempat saya, di kantor saya berupa kantor konsultan pajak. Nah, di dalam kantor konsultan pajak saya itu, saya mempekerjakan ya beberapa karyawan. Nah, ketika saya memberi penghasilan kepada karyawan tersebut, maka saya adalah pemotong PPh pasal 21. Nah, tetapi ketika saya pulang ke rumah, dan di rumah saya punya ART ya, asisten rumah tangga. Nah, ART ini ketika saya memberi penghasilan ke ART tersebut, nah itu saya bukan pemotong PPh pasal 21. Karena apa? Karena orang pribadi ART tersebut melakukan pekerjaan rumah tangga atau mereka bekerja bukan dalam rangka kegiatan usaha saya, yang kegiatan usaha saya adalah tadi berupa konsultan pajak. Nah, kemudian yang selanjutnya, wajib pajak PPh 21 atau penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 atau 26. Yang pertama, pegawai ya. Jadi itu merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Kemudian yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Nah, kemudian yang ketiga, wajib pajak PPh 21, yang ketiga ini adalah bukan pegawai. Nah, penjelasan bukan pegawai apa? Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya ya. Kemudian yang keempat, ya, wajib pajak PPh 21 adalah anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai. Ya. Jadi misalnya ada Dewan Komisaris di sebuah PT, ya, dia tidak merangkap sebagai pegawai, ya, maka ketika dia menerima, komisaris tadi menerima honor ya atas kegiatan di perusahaan tersebut, di PT tersebut, maka Dewan Komisaris tersebut merupakan wajib pajak PPh 21. Kemudian yang selanjutnya, mantan pegawai. Nah, maksudnya mantan pegawai bagaimana? Nah, misalnya ada contoh misalnya di PT ABC bekerjalah namanya Pak Budi ya. Nah, Pak Budi ini ternyata di Desember 2020 itu sudah pensiun ya. Nah, ternyata si perusahaan tadi, misalnya di si PT ABC tadi ya, itu masih punya perhitungan berupa bonus yang seharusnya dibayarkan di tahun 2020, tapi itu tertunda dan baru diberikan di misalnya di bulan Maret 2021. Nah,
ketika itu diterima oleh Pak Budi, maka Pak Budi statusnya adalah mantan pegawai. Nah, ketika itu maka si Pak Budi itu dianggap sebagai wajib pajak PPh 21. Kemudian yang selanjutnya, wajib pajak PPh 21 yang selanjutnya adalah peserta kegiatan, ya, berupa apa? Peserta perlombaan, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ya. Kemudian ada lagi peserta atau anggota kepanitiaan, kemudian peserta pendidikan, pelatihan dan magang, kemudian peserta kegiatan lainnya. Loh, maksudnya bagaimana Pak? Ini kok bisa peserta kegiatan sebagai wajib pajak PPh 21? Misalnya, ya, saya ambil contoh nih, peserta perlombaan, ya, misalnya ada nih ada kejuaraan badminton, ya, diselenggarakan oleh PT Jarum. Nah, kemudian keluarlah nih pemenang Rudi Hartono misalkan, ya. Nah, Rudi Hartono ini ketika dia memenangkan di perlombaan tersebut, maka si Rudi Hartono ini merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat pengertian mengenai pegawai tetap, ya. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Jadi ini kata-kata secara teraturnya diulang-ulang, berarti dalam konteks pegawai tetapnya adalah apabila yang bersangkutan menerima penghasilan secara teratur, ya. Contohnya misalkan, apakah kalau pegawai kontrak itu juga pegawai tetap, Pak? Nah, selama pegawai kontrak itu menerima penghasilan secara teratur, maka dia tetap dianggap perhitungannya sebagai pegawai tetap, ya. Kalau di kacamata pajak seperti itu, ya. Oke, next. Pengertian selanjutnya, ya, terkait dengan pegawai tidak tetap, ya. Pegawai yang menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Contohnya apa ini? Contohnya pegawai harian, ya. Kemudian upah pegawai borongan. Nah, itu pegawai tidak tetap. Kemudian yang selanjutnya, pengertian bukan pegawai. Siapakah itu bukan pegawai? Yaitu orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 2126 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan, ya. Secara contohnya, misalnya saya pemilik atau direktur PT ABC, ya. Kemudian ternyata saya melihat nih di perangkat kerja kantor saya itu komputernya rusak, ya. Nah, kemudian saya panggil nih, ya, tukang servis komputer, ya, sehingga ketika si tukang servis datang memperbaiki itu, nah, itulah si tukang servis itu yang dianggap sebagai bukan pegawai karena dia bekerja berdasarkan perintah saya, ya. Jadi ada petunjuk di situ bahwa kalau itu statusnya bukan pegawai, artinya dapat perintah dulu dari si pemberi kerja. Oke, next. Nah, ini penjelasan terkait dengan bukan pegawai, ya. Di situ ada 12, ya, status bukan pegawai, jenis bukan pegawai, ya. Yang pertama ada tenaga ahli, kemudian ya bisa dibaca ya 1 sampai 12 ini, ya, nanti silakan dibaca. Kemudian yang mungkin akan saya beri penjelasan mungkin di nomor 7, ya, agen iklan, ya. Ini bagaimana Pak maksudnya? Nah, agen iklan ini maksudnya misalnya ada
surat kabar biasanya usaha surat kabar itu dia punya beberapa agen-agen iklan ya. Ya, agen-agen iklan itu berupa orang pribadi. Nah, ketika saya membayar iklan lewat agen iklan tadi, maka agen iklan tadi dapat fee ya. Fee-nya dari pihak surat kabar, contohnya dari Kompas tadi. Nah, Kompas akan ketika membayar fee-nya kepada si agen iklan tadi, maka Kompas akan memotong PPh pasal 21. Nah, si agen iklan ini statusnya bukan pegawai di di perusahaan surat kabar tersebut ya. Kemudian yang ke-8 ini adalah pengawas atau pengelola proyek. Maksudnya apa? Mandor ya, mandor bangunan ya. Ketika misalkan saya membangun bangunan, dia butuh tenaga pengawas, itu saya bisa merekrut tenaga yang memang kompeten di bidangnya, salah satunya ya, yang memang tahu mengenai proyek bangunan. Nah, maka si pengawas ini tentunya bukan pegawai saya, karena apa? Saya berdasarkan perintah saya ya, sekali lagi berdasarkan perintah saya, dia akan menjadi pengawas atau pengelola proyek bangunan saya. Kemudian yang ke-9, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara atau apa, makelar ya. Makelar itu juga bukan pegawai. Contoh bukan pegawai. Kemudian yang 10, petugas penjajah barang dagangan. Ini contohnya kayak SPG itu ya, Sales Promotion Girl itu contoh untuk petugas penjajah barang dagangan. Kemudian yang ke-11, petugas dinas luar asuransi. Nah, ini contohnya memang sales asuransi ya. Nah, sales asuransi itu bukan pegawainya si perusahaan asuransi, mereka memang bertugas menjual premi asuransi tapi statusnya bukan pegawai. Kemudian yang ke-12 ini terkait dengan marketing atau direct selling ya. Ini juga banyak yang saya kira ini cukup jelas yang ke-12. Oke, next selanjutnya. Nah, kemudian siapa saja yang tidak termasuk wajib pajak PPh 21 atau penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia atau WNA dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Nah, maksudnya bagaimana nih? Akan saya jelaskan ya. Misalnya ada beberapa pejabat perwakilan dari negara Singapura itu membawa krunya, ada 10 misalkan ya. Nah, ketika dia berada di Indonesia, ke 10 orang ini kan dia dapat penghasilan nih ya. Maka ketika dia dapat penghasilan di Indonesia, atas penghasilannya itu tidak dipotong PPh pasal 21 karena mereka tentunya adalah bukan warga negara Indonesia, karena penghasilannya juga dari negara Singapura ya, dari negara Singapura ya. Tentunya yang kedua ada asas timbal balik. Artinya apa? Artinya ketika pejabat perwakilan diplomatik Indonesia yang kemudian mereka juga berada di Singapura ya, akan diberlakukan dengan hal yang sama. Nah, ini maksudnya asas timbal balik itu ya. Kemudian yang kedua ya, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Jadi ini hampir sama dengan yang pertama, cuma ini konteksnya adalah pejabat perwakilan organisasi internasional. Kalau yang pertama tadi adalah pejabat perwakilan diplomatik. Baik ya, oke lanjut. Untuk slide selanjutnya kita akan membahas terkait dengan objek PPh pasal 21 atau penghasilan yang dikenakan PPh pasal 2126. Yang pertama, penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur. Nah, nanti penjelasannya yang teratur apa, yang tidak teratur apa, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua, penghasilan penerima pensiun secara teratur. Jadi pensiun itu juga merupakan objek PPh pasal 2126. Kemudian yang ketiga, uang pesangon
pensiun, tunjangan hari tua atau THT, atau jaminan hari tua ya, yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun. Ya. Kemudian yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Ya. Kemudian yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai. Kemudian yang keenam adalah imbalan kepada peserta kegiatan. Kemudian yang ketujuh, imbalan kepada dewan komisaris atau pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah imbalan kepada mantan pegawai, tadi sudah saya contohkan ya. Kemudian yang terakhir adalah penarikan dana pensiun oleh pegawai. Nah, itu merupakan objek PPh pasal 21 atau 26. Nah, di situ ada catatan termasuk natura kenikmatan dari wajib pajak PPh final atau wajib pajak norma penghitungan khusus. Maksudnya bagaimana ini? Ya, maksudnya ketika ada badan usaha ya, yang menggunakan PPh final, maka ketika badan usaha itu memberikan penghasilan berupa natura, maka itu harus dikenakan atau dihitung sebagai penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21, 26 ya. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi saya ulangi ya. Maksudnya termasuk natura kenikmatan dari wajib pajak PPh final dan wajib pajak norma penghitungan khusus ya. Jadi wajib pajak PPh final itu misalnya atas penghasilannya itu langsung dikenakan final ya. Jadi labanya sudah tidak dihitung lagi. Jadi misalkan dia terima penghasilan, misalnya apa, jasa konstruksi itu kan final. Misalkan dia menerima jasa pelaksana konstruksi sebesar 1M. Nah, kalau itu merupakan PPh final, maka pemotongannya dari pendapatannya ya, pendapatannya. Nah, jasa konstruksi itu kan sekali lagi tarifnya final, sehingga atas biaya-biayanya juga final semua. Selanjutnya, maka ketika ada biaya natura ya, atau kenikmatan, misalnya contohnya pengobatan, rekreasi, nah itu harus dihitung sebagai penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 atau 26. Nah ini ya, tadi masih terkait dengan pengertian peserta kegiatan, yaitu orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, prakarya, pendidikan, pertunjukan olahraga, atau kegiatan lainnya, dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Sedangkan penghasilan teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap. Jadi ada kalimat bahwa kalau penghasilan teratur itu diterima pegawai tetap ya, berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Jadi penghasilan di sini secara periodik itu ya setiap bulan, contohnya seperti itu ya, dia terima secara teratur ya, termasuk lembur. Oke. Nah, kemudian penjelasan terkait dengan penghasilan tidak teratur. Nah, itu apa ya? Nah, penghasilan tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur yang diterima sekali ya dalam 1 tahun atau periode lainnya, antara lain bonus, THR, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya yang sama seperti yang saya sebutkan dengan nama apapun ya. Kemudian pengertian imbalan ke bukan pegawai, yaitu penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya. Baik. Oke, slide selanjutnya. Penghitungan besarnya penghasilan, jika itu berbentuk rupiah, maka sesuai dengan yang diterima atau diperoleh. Ya. Kemudian apabila itu berbentuk uang asing, maka
akan dirupiahkan berdasarkan dengan kurs Menteri Keuangan. Jadi kurs Menteri Keuangan ini biasanya terbit seminggu sekali ya. Misalnya penerima uang asingnya berbentuk dolar, maka $1 itu di dalam KMK-nya ada berapa rupiahnya, nah, maka akan dirupiahkan berdasarkan kurs KMK atau kurs Menteri Keuangan. Kemudian kalau itu berbentuk natura kenikmatan, maka besarnya itu sesuai dengan harga pasar ya. Misalnya saya menerima selain pembayaran berupa penghasilan berupa gaji juga menerima beras ya. Maka nilai beras itu sesuai harga pasarnya berapa? Nah, itu untuk menentukan penghitungan besarnya penghasilan. Oke, next. Nah, kemudian penghasilan yang tidak dikenakan PP 21 atau 26 itu apa? Artinya ketika saya menerima penghasilan ini tidak bisa digabungkan ke perhitungan PP 21. Ya, sekali lagi, saya ulangi. Jadi, apabila saya menerima jenis-jenis penghasilan ini, maka penghasilan ini tidak bisa digabungkan untuk perhitungan PPh pasal 21 atau 26. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kemudian asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, kemudian asuransi diguna dan beasiswa. Itu ya, jadi contohnya saya menerima asuransi kesehatan nih, ya, sakit, kemudian terima klaim asuransi kesehatan. Nah, atas pembayaran klaim tadi itu tidak dikenakan atau penghasilannya tidak dikenakan PPh pasal 21. Kemudian yang kedua berupa natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Maksudnya misalkan saya ini pegawai ya di sebuah PT ABC, kemudian saya menerima nih berupa kenikmatan pengobatan ya, biaya pengobatan berupa klaim obat ya. Nah, klaim obat ini tidak bisa diperhitungkan dalam perhitungan yang dikenakan PPh pasal 2126. Kemudian yang ketiga, iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan ya, berupa iuran THT atau JHT yang dibayar oleh pemberi kerja. Artinya ketika pemberi kerja ya, perusahaan itu memberi premi berupa iuran THT atau JHT, itu premi yang saya terima dari perusahaan itu tidak boleh digabungkan untuk perhitungan PPh pasal 2126. Kemudian yang keempat ya, penghasilan yang tidak dikenakan PPh pasal 2126 adalah zakat atau sumbangan wajib keagamaan dari badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah ya. Jadi zakat yang saya terima atau sumbangan itu tidak boleh digabung untuk perhitungan PPh pasal 2126 ya, karena itu bukan penghasilan ya, bukan objek pajak penghasilan. Kemudian yang kelima, beasiswa yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3. Artinya beasiswa bukan objek pajak. Jadi ketika saya misalnya di UMY nih ngajar ya, kemudian saya dapat beasiswa ya dari pemerintah. Nah, berupa uang ya, itu kan masuk di rekening saya. Nah, itu nggak boleh ya, itu tidak boleh diperhitungkan di perhitungan PPh 21. Jadi nanti dilaporkan secara tersendiri sebagai penghasilan bukan objek pajak. Oke, next. Untuk PPh pasal 21 pegawai tetap dan penerima pensiun ya. Perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala adalah setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir ya. Perhitungannya bagaimana? Perhitungan PPh 21-nya adalah perkiraan penghasilan neto yang akan diterima selama setahun. Nah, itu penghasilan teratur sebulan yang dikali 12 ya. Itu ya, itu nanti yang akan dihitung setiap bulan atau setiap masa, kecuali masa pajak Desember. Nah, bagaimana dengan masa pajak Desember atau masa pajak terakhir ini ya? Maka untuk masa pajak terakhir ini adalah selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan PPh yang telah dipotong masa sebelumnya. Maksudnya bagaimana nih ya? Misalnya gini nih, saya bekerja di PT ABC lagi ya, buat biar mudah untuk contoh. Selama Januari sampai November telah dipotong PPh 21 saya ya. Misalnya gaji saya 10 juta.
Kemudian diperhitungkan nih PPh 21-nya 50.000. Nah, itu telah dipotong dari Januari sampai dengan November, totalnya adalah 50 kali 11 550. Nah, nanti di bulan Desember di masa pajak terakhir tadi akan dihitung ulang ya seluruhnya berapa sih totalnya. Nah, misalkan ternyata gaji saya totalnya 130 juta ya, bukan tadi kan sebulan 10 juta, ternyata di bulan Desember itu totalnya 130 ya, 130. Kemudian dihitung ulang lagi, ketemulah PPh terutangnya misalnya 1 juta nih ya. Nah, PPh terutang 1 tahun tadi sebesar 1 juta dikurangi dengan PPh 21 yang telah saya bayar atau telah dipotong dari Januari sampai dengan November 550 tadi. Nah, itu sebagai pengurang PPh terutang dalam 1 tahun ya. Jadi 1 juta dikurangi 550 ketemu 450.000 misalnya seperti itu ya. Oke, next ya. Nah, bagaimana kalau penghasilannya masa perolehnya kurang dari 12 bulan? Nah, itu ada yang bisa disetahunkan, ada yang tidak disetahunkan ya. Siapa saja yang bisa disetahunkan? Yang pertama, WPOP dalam negeri meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya, maka masa perolehan penghasilannya kurang dari 12 bulan itu disetahunkan atau dikalikan 12. Nanti ada contohnya ya. Kemudian yang kedua, orang asing ya, yang mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan atau 183 hari. Kemudian yang ketiga, yang masa perolehan penghasilannya kurang dari 12 yang disetahunkan adalah karyawan pindah cabang ya. Jadi misalkan ada perusahaan dia punya 4 cabang ya, dan dia dalam 1 tahun itu dipindah-pindahkan, maka nanti atas penghasilannya dari cabang yang satu dengan yang cabang yang lain itu akan disetahunkan. Nah, kemudian yang selanjutnya masa perolehan penghasilan yang kurang dari 12 yang tidak disetahunkan itu siapa saja? Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang mulai bekerja pada tahun berjalan. Jadi misalnya ada saya bekerja itu baru masuk bekerja nih di bulan Agustus, maka penghasilan saya Agustus sampai dengan Desember itu tidak perlu disetahunkan ya, tidak perlu disetahunkan. Sesuai dengan apa yang saya terima hanya dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Kemudian yang kedua, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang pindah kerja ke pemberi kerja yang lain. Ini juga sama ya, tidak disetahunkan. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap ya. Untuk pegawai tetap berupa gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja itu dikurangi dengan biaya jabatan berupa 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Nah, kemudian dikurangi juga dengan iuran pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar oleh si karyawan. Ya, itu pengurangnya itu ya, ada 2 ya. Nah, setelah itu gaji, tunjangan, premi asuransi atau penghasilan bruto yang diterima oleh si pegawai tadi dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan, ketemulah penghasilan neto ya. Nah, penghasilan neto ini kemudian disetahunkan ya. Sehingga ketemulah penghasilan neto setahun ya. Penghasilan neto setahun ini dikurangi dengan PTKP. Apa itu PTKP? Nanti kita akan bahas ya PTKP-nya, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Nah, setelah dikurangi PTKP maka ketemulah penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini yang nantinya akan dikenakan tarif pasal 17. Apa itu tarif pasal 17? Nanti juga kita akan bahas. Nah, begitu juga dengan penghitungan PPh 21 atas penerima pensiun ini ya, penerima pensiun. Ya, berupa apa? Berupa uang pensiun berkala. Uang pensiun berkala ini dikurangi dengan sama ada biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun ya, yang maksimal besarnya adalah 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan ya. Sehingga uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun atau
yang sebesar 5% tadi ya, itu ketemulah penghasilan neto. Sama penghasilan neto atas pensiun ini disetahunkan juga. Kemudian atas penghasilan neto ini dikurangi dengan PTKP dan ketemu penghasilan kena pajak, dan kemudian penghasilan kena pajak ini dikenakan tarif pasal 17. Oke, next. Nah, tadi ya saya menyebut-nyebut tentang PTKP ya. Jadi PTKP itu diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010/2016 berupa batasan tidak kena pajak ya, penghasilan tidak kena pajak ya. Untuk diri wajib pajak ya sebesar 54 juta per tahun ya, dicatat ya, ini per tahun ya. Kemudian jika wajib pajak itu mempunyai istri atau tambahan untuk wajib pajak yang kawin, itu tambahnya adalah 4,5 juta. Jadi misalkan contohnya status saya kawin ya, maka PTKP-nya adalah 54 juta ditambah dengan 4,5 juta. Nah kemudian kawin punya anak nih, punya anak 1. Nah atas tambahan itu adalah tambahnya adalah 4,5 juta. Maksimal tambahnya adalah 3 orang ya. Jadi bisa nanti kalau kita tulis di situ adalah K1, K2, K3, maksimal 3. Jadi kalau K4 gimana Pak? Ya nggak boleh, hanya sampai dengan maksimal K3. Jadi nanti totalnya itu 72 juta ya, itu ya. Tuh, jadi kalau PTKP-nya totalnya adalah sebesar 72 juta. Nanti saya berikan contoh hitung-hitungannya ya. Nah, tambahan ini untuk setiap anggota keluarga saudara semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Artinya apa? Jadi selain anak kandung ya, kita bisa menanggung lurus 1 derajat ke atas ya. Itu berupa orang tua juga kita bisa menjadi tanggungan kita, atau mertua kita, orang tua dari istri, itu boleh menjadi tanggungan kita. Maksimal tetap 3 ya. Misalkan anak saya 2, kemudian saya masih punya orang tua, saya masukkan boleh jadi K3, itu boleh ya. Sehingga penerapan PTKP ini ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau bulan dari bagian tahun kalender. Artinya ketika misalnya di tahun 2021 ini saya di bulan September punya anak, itu tidak serta-merta PTKP saya berubah ya. Baru boleh dibebankan di tahun berikutnya, tentunya di awal tahun 2022. Contohnya seperti itu ya. Misalnya tadi saya punya anak di September 2021 yang tadinya belum punya anak. Di September ini saya punya anak, jadi statusnya tambahan tanggungannya harusnya tambah 4,5 juta kan. Tapi karena di aturan ini nggak boleh, baru boleh nanti ditambahkannya di tahun berikutnya ya, di Januari 2022. Jadi statusnya berubah menjadi kawin anak 1 gitu ya. Nah ini ketentuan tersebut diatur di Peraturan Menteri Keuangan 101 PMK 010 tahun 2016 mengenai PTKP. Oke, next. Nah, oke, ini ya serba-serbi PTKP ya. PTKP itu apa ya? PTKP itu pengurangan penghasilan yang tidak dikenai pajak yang diberikan kepada WP orang pribadi dalam negeri. Jadi PTKP itu hanya oleh WPOP atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemberian pengurangan ini sesuai dengan asas daya pikul atau kemampuan bayar. Semakin besar tanggungannya, maka semakin bebannya semakin juga besar ya. Tentunya ini sebagai untuk berkeadilan untuk pemotongan PPh 21 ya, tentunya, tapi harus ada batasannya ya. Ya tadi hanya sampai 3 ya batasan untuk PTKP-nya ya. Agar apa ya? Agar ya berkeadilan juga ya, tidak serta-merta semua setiap punya anak bisa dibebankan semua, tidak seperti itu ya. Jadi ada batasannya maksimal 3 tanggungan. Oke, next. Masih di serba-serbi PTKP bahwa berapa batasan umur untuk tanggungan itu. Nah, di dalam ketentuan itu tidak disebutkan ya batasan umurnya. Sepanjang memenuhi ketentuan tanggungan sepenuhnya, maka tetap menjadi tanggungan si wajib pajak. Misalnya apa? Misalnya maaf, apabila punya anak yang berkebutuhan khusus ya, itu kan menjadi tanggungan sepenuhnya ya sampai umur berapapun. Nah itu boleh ya.
Kemudian terkait dengan garis keturunan juga tidak dibatasi hanya 1 derajat sampai ke anak, tapi bisa lebih dari 1 derajat diperkenankan sepanjang memenuhi ketentuan tanggungan sepenuhnya. Oke. Next. Masih di serba-serbi PTKP ya, terkait dengan tanggungan sepenuhnya tadi ya, dapat pengertian menjadi tanggungan sepenuhnya berdasarkan keadaan yang dapat terlihat dari keadaan yang sebenarnya, yaitu pertama, tinggal bersama-sama dengan WP atau wajib pajak. Dua, nampak secara nyata, tidak mempunyai penghasilan sendiri ya. Yang ketiga, tidak pula turut dibantu oleh lain-lain anggota keluarga atau oleh orang tuanya sendiri. Nah, ini tambahannya di bukunya Martiasmo tidak ada nih. Ini tambahan terkait dengan PTKP. Oke, next. Nah, kemudian terkait dengan anak angkat ya. Ya, yang dimaksud anak angkat di sini bukanlah pengertian anak angkat sebagaimana dalam masyarakat sehari-hari, yaitu seorang anak yang diaku dan diangkat sebagai anak, dan juga bukanlah pengertian anak angkat sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata yang harus terlebih dahulu ada pengesahan dari hakim pengadilan negeri. Ya. Tetapi pengertian anak angkat dalam ketentuan perpajakan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut ya. Ini ada, tolong diperhatikan, ada dua ya. Yang pertama, seseorang yang tidak tergolong keluarga saudara ya. Jelas ya, karena anak angkat itu bukan keluarga saudara atau semenda dalam garis lurus dari wajib pajak. Dua, nah ini menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak. Nah, itu kategori sebagai anak angkat. Nah, di dalam PTKP itu ada perlakuan khusus bagi PTKP karyawati. Nah, ini bagi ibu-ibu ini ada perlakuan khusus yang luar biasa ya. Nah, untuk PTKP karyawati status kawin, misalnya saya punya istri nih, istri saya bekerja ya. Nah, maka ketika dia kawin itu PTKP-nya hanya diri sendiri. Loh Pak, tadi kan dia juga punya suami, harusnya nanggung suami. Ya enggak ya, karena suaminya asumsinya sudah juga bekerja ya. Keluarga, sistem keluarga di Indonesia itu adalah suami itu adalah kepala keluarga, sehingga ketika ada istri yang sudah bekerja sebagai karyawati, maka pengurang PTKP-nya adalah diri sendiri. Walaupun dia punya suami, walaupun dia punya anak, maka PTKP-nya hanyalah diri sendiri. Nah, tetapi ada perlakuan khusus lainnya ya, apabila punya suami, ini yang kedua ya, yang tengah ya, punya suami tapi suaminya tidak punya penghasilan. Nah, ini baru boleh si karyawati tadi boleh menanggung ya. Ya, jadi untuk PTKP-nya adalah diri sendiri, si istri tadi, kemudian status kawinnya atau si suami, kemudian tanggungannya ya, tanggungan bisa anak ataupun orang tua. Tetapi harus menunjukkan surat keterangan ya dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak bekerja ya, atau tidak memperoleh penghasilan. Nah, kemudian bisa aja bagi status PTKP karyawati yang tidak kawin tapi mempunyai tanggungan ya, maka PTKP-nya diri sendiri sebesar 54 juta tadi ya, ditambah dengan tanggungannya berupa anak atau orang tua maksimal 3 gitu ya. Oke, next. Nah, ini tarif pasal 17 ya. Tadi ada penghasilan kena pajak ya. Nah, penghasilan kena pajak kemudian dikalikan ini ya, tarif pasal 17 ya. Saya akan refresh ke atas ini. Ini kan ada, nah ini tadi ini ya, penghasilan kena pajak kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17. Nah, tarif pasal 17 itu apa? Nah, tarif pasal 17 adalah ini ya. Ya ini. Jadi perhitungan apabila penghasilan kena pajaknya itu sampai dengan 50 juta, itu kena 5%. Kemudian di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu adalah 15%. Kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu adalah 25%. Dan di atas 500 juta itu adalah 30%. Oke. Kemudian ini untuk perhitungan PPh 21 terkait pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ya. Ada upah, uang saku harian, mingguan, satuan, borongan ya. Upah uang saku harian itu apabila lebih dari 450 kurang dari 450 ribu per hari itu tidak dipotong PPh 21. Tapi ketika lebih dari 450 ribu per hari, maka itu harus dikurangi 450, kemudian baru dipotong 5%. Nah, ternyata ini bersifat kumulatif ya. Dia per hari 450 sampai beberapa hari. Nah, bagaimana? Maka
perhitungannya adalah upah kumulatif yang lebih besar dari 4.500.000 sampai dengan 10.200.000 per bulan. Nah, itu dikurangi dengan PTKP sehari, ketemulah PPh 21, yaitu 5% kali selisih atas total upah dalam bulan hari berjalan dikurangi PTKP tadi. Nah, nanti contohnya lebih jelas ya. Nanti wah ini mumet Pak, bagaimana ngitungnya? Nanti saya akan contohkan untuk perhitungan PPh 21 harian. Nah, apabila yang ini ya, apabila dibayarkan secara bulanan atau jumlah upah kumulatifnya 1 bulan lebih dari 10.200.000, maka perhitungannya itu menggunakan perhitungan seperti perhitungan pegawai tetap ya, dikali 12 dikurangi PTKP, ketemu penghasilan kena pajak, dikenakan tarif pasal 17 ya. Kemudian ketemu PPh 21 setahun, kemudian dibagi 12 ketemu PPh 21 per bulan. Nah, nanti akan saya berikan contohnya untuk PPh 21 harian ya. Kalau nanti jam bulanan juga ada ya. Oke, next. Baik, sekarang bagaimana untuk PPh 21 bukan pegawai ya? Kalau di atas tadi PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa pegawai harian, mingguan, satuan atau golongan, sekarang kita PPh 21 bukan pegawai ya. Nah, bukan pegawai ini ada yang menerima secara berkesinambungan, ada yang menerima berkesinambungan tapi exclude pasal 13 ayat 1. Apa itu Pak? Nah, nanti akan saya berikan penjelasan ya. Kemudian ada yang tidak berkesinambungan ya. Misalnya apabila itu bukan pegawai yang menerima honor berkesinambungan, maka perhitungannya adalah 50% kali penghasilan bruto dikurangi PTKP sebulan dihitung secara kumulatif. Maksudnya bagaimana? Nah, perbedaannya berkesinambungan di sebelah kiri dan tengah ini ya. Yang sebelah kiri ini apabila bukan pegawai itu bekerja hanya satu pemberi kerja di satu perusahaan, tapi dia bukan pegawai. Nah, contohnya apa? Nanti akan saya contohkan ya. Misalnya kalau dicontoh di Per 16 itu adalah perhitungan sales asuransi ya. Dia bekerja hanya di satu perusahaan asuransi saja. Nah, maka perhitungan atas komisi asuransinya itu ini ya 50% kali penghasilan bruto dikurangi PTKP. Nah, tetapi kalau yang tengah ini ya bukan pegawai yang menerima honor berkesinambungan, tetapi dia bekerja lebih dari satu pemberi kerja. Contohnya apa? Dokter. Dokter itu lebih bisa di beberapa rumah sakit ya. Sehingga perhitungannya tidak ada pengurang PTKP ya, langsung dari penghasilan bruto kali 50%. Dan dihitung secara kumulatif. Nanti juga akan saya berikan contohnya. Dan yang ketiga, tidak berkesinambungan. Jadi contohnya misalkan ada bukan pegawai yang tadi yang saya contohkan di awal ya, tukang servis komputer ya. Ketika saya panggil, saya perintah untuk menservis komputer, ketika saya bayar, maka itu hanya saat itu aja saya bayar, tidak berkesinambungan, bulan berikutnya tidak ada pembayaran lagi. Nah, beda dengan yang tengah ini ya. Kalau dokter itu yang praktek di rumah sakit kan dia dapat penghasilan jasa medis dari pasien itu dari Januari sampai Desember, nah itu berkesinambungan. Di rumah sakit A, rumah sakit B juga seperti itu. Maka pengenaannya 50% kali bruto, tidak ada tambahan pengurang PTKP. Beda kalau yang sales asuransi ini ya, dia bekerja di satu perusahaan asuransi sebagai penjual premi asuransi, maka ada pengurangan menggunakan PTKP sebulan. Nanti ada contohnya. Nah ini ya, ini ada di bawahnya ada catatan. Dalam hal dokter yang praktik di rumah sakit, jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau hasil bagi rumah sakit atau klinik. Jadi misalkan si dokter ini ada perjanjian bagi hasil ya dengan rumah sakit, misalkan 80-20 ya. Ketika dia terima 1 juta, yang 800 itu masuk dokter, yang 200 masuk rumah sakit, maka perhitungan PPh 21 itu dari 1 juta ya. Oke, lanjut slide next ya. Kemudian PPh 21 atas yang lainnya ya. Ada Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap ya. Nah, ini pengenaannya penghasilannya berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. Nah, ini pengenaannya langsung dikalikan tarif pasal 17. Misalkan terima 5 juta, maka kalau yang bukan pegawai tadi kan dikalikan 50% dulu, tapi kalau yang Dewan Komisaris ini tidak ada pengurang 50%, langsung dikalikan tarif pasal 17. Kemudian ada PPh 21 mantan pegawai ya, juga begitu juga sama, ketika dia terima jasa produksi, tantiem,
gratifikasi dan bla 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 selanjutnya ya, maka pengenaannya adalah langsung dikalikan tarif pasal 17 atas penghasilan bruto. Atau peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, jadi dia masih pegawai tapi narik dana pensiun nih, maka atas penarikan dana pensiun itu dikenakan tarif pasal 17 langsung dikalikan bruto ya. Pak, saya masih bingung, nanti akan saya contohkan ya, contohnya untuk masing-masing ya. Oke. Nah, kemudian PPh 21 terkait dengan peserta kegiatan. Ini sama ya, atas penghasilan brutonya itu dikenakan tarif pasal 17 tadi, ada 5%, 15%, 25% ya. Itu ya. Dari penghasilan brutonya ya. Dan penghasilan bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah. Misalnya, contohnya gimana? Misalnya ada atlet renang ya, dia menjuarai di berbagai kelas ya. Maka itu akan diakumulasikan jadi pembayaran satu yang utuh ya. Nah, itu ya. Di kelas A sekian, di kelas B ini sekian misalkan. Nah, itu digabung. Nah, kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17. Nah, ini ya, jadi kalau bisa disimpulkan terkait perhitungannya, ada pegawai, ada pensiunan, ada bukan pegawai, ada komisaris, ada peserta kegiatan. Ini pengenaannya apabila itu pegawai, ada pegawai tetap dan tidak tetap ya. Ketika itu pegawai tetap, maka penghasilan netonya dikurangi PTKP. Kalau itu pegawai tidak tetap yang berupa bulanan atau harian, ketika itu bulanan, itu juga sama, perhitungannya seperti pegawai, penghasilan bruto dikurangi PTKP. Kalau itu harian, ya tadi ya, apabila penghasilan lebih dari 450.000, itu baru dikenakan PPh 21. Kemudian kalau itu pensiun berkala, maka itu penghasilan itu dikurangi PTKP ya, dikalikan dengan tarif pasal 17 ya. Kemudian bukan pegawai ya, ada 3 tadi juga saya sudah contohkan ya. Untuk yang berkesinambungan itu yang satu pemberi kerja itu kali 50% kali bruto dikurangi PTKP bulanan secara kumulatif ya. Kemudian kalau yang bukan pegawai berkesinambungan, yang bukan pegawai bekerja lebih dari satu pemberi kerja, itu 50% kali penghasilan bruto kumulatif juga. Kemudian yang bukan pegawai tidak berkesinambungan itu 50% kali bruto. Kemudian ada komisaris mantan pegawai atau penarikan dana pensiun oleh pegawai, itu dari penghasilan brutonya kali tarif pasal 17. Kemudian peserta kegiatan juga dari penghasilan bruto. Ya, next. Nah, bagaimana apabila penerima penghasilan itu tidak mempunyai NPWP? Nah, ini ya. Jadi kalau dia tidak punya NPWP, maka besarnya PPh 21 itu menjadi lebih besar sebesar 120% lebih tinggi daripada PPh 21 yang seharusnya diterima, atau 20% lebih tinggi. Misalkan tadi 5% ya, itu jadi 6%. 15 jadi 18, ya, 25 jadi 30. Ya, 30 menjadi 36. Itu nanti ada saya contohkan juga ya. Nah, bagaimana ketika dia baru mempunyai NPWP itu setelah pemotongan pasal 21 bulan Desember ya, maka itu merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan ya. Tetapi kalau dia ber-NPWP sebelum pemotongan PPh 21 bulan Desember, maka diperhitungkan oleh pemotong dengan PPh pasal 21 bulan-bulan selanjutnya. Dan ini tidak berlaku untuk PPh 21 yang bersifat final. Oke, next. Nah, ada ketentuan khusus bagi pegawai yang menerima uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT, JHT yang dibayar sekaligus itu diatur di PP 68 tahun 2010. Kemudian untuk yang penghasilan yang bersumber dari APBN APBD diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota, TNI, Polri, dan pensiunannya, maka itu diatur di PP 80 tahun 2010 ya. Nah, ini untuk besarnya pesangon ya, itu sampai dengan 50 juta itu 0%. Jadi misalkan ada pegawai terima pesangon itu 50 juta, 50 juta itu tidak dipotong PPh karena pengalinya adalah 0%. Tapi kalau dia terimanya 100, maka yang 50 juta kena 0%, kemudian yang sisanya kena 50 juta kena 5%. Dan nanti akan saya contohkan juga ya. Nah, kemudian untuk ini ya, untuk penghasilan yang bersumber dari APBN APBD yang diterima oleh pejabat negara, PNS, dan lain sebagainya ya, maka untuk kegiatan dari dana APBN APBD tarifnya adalah untuk golongan 1 dan golongan 2 itu 0% ya. Jadi kalau itu misalkan ada
pembicara nih, dia PNS golongan 1 ya, jadi pembicara di kegiatan seminar yang diadakan oleh pemerintah daerah. Nah, ketika dia terima honor, maka itu tarifnya adalah 0% kalau golongan 1 atau golongan 2. Tapi kalau dia golongan 3, maka ketika menerima honor dari dana APBD APBN, maka itu besarnya 5%. Atau golongan 4 itu maka besarnya menjadi 15% dan bersifat final. Oke, next. Oke, nah tadi kita bicara terkait dengan PPh pasal 21. Nah, untuk pasal 26 ini tarifnya adalah 20%. Ya. Dari apa? Dari penghasilan bruto. Dan itu memperhatikan atas ketentuan P3B ya. Jadi P3B itu adalah perjanjian pajak berganda, perjanjian penghindaran pajak berganda. Artinya apabila wajib pajak pasal 26 ini ada subjek pajak luar negeri, itu dia mempunyai surat keterangan domisili dan ada perjanjian dengan negara Indonesia, maka tarifnya nggak 20% ya. Tapi kalau dia tidak ada perjanjian dengan negara Indonesia, maka tarifnya menjadi 20%. Ya. Jadi saya ulangi, misalkan ada warga negara Maroko ya, dia dapat bekerja sebagai konsultan di Indonesia. Nah, karena Maroko dengan Indonesia itu tidak ada perjanjian P3B, maka kena tarif 20%. Nah, kemudian misalnya ada cerita lagi nih, misalnya ada warga negara Singapura, dia mendapatkan honor sebagai konsultan selama 2 bulan di Indonesia. Nah, karena negara Indonesia dan Singapura itu ada P3B, maka tarifnya nggak 20%, tarifnya nanti akan melihat di ketentuan di P3B. Nah, seperti itu ya. Oke, next. Nah, kemudian kapan saat urutannya PPh 21 ya. PPh 2126 saat terutangnya bagi penerima penghasilan adalah saat dilakukannya pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Ya, mana yang lebih dulu? Jadi ada dua ya. Ini saat dilakukannya pembayaran itu adalah cash basis atau saat terutangnya penghasilan itu adalah accrual. Contohnya, penerima penghasilan itu menerima penghasilan pada saat selesainya jasa yang dia lakukan. Misalkan saya membayar servis AC tadi ya. Saya bayar nih, dia pada saat dia terima cash itu, maka saat itu dia terutang PPh 21. Atau misalkan ada pembayaran gaji pegawai ya. Misalkan gaji pegawai itu pembayarannya adalah gaji Januari dibayar tanggal 5 Februari. Nah, maka saat terutangnya penghasilan adalah 31 Januari. Nah, itu saat terutang PPh 21 ya. Kenapa? Karena baru dibayarkan di bulan Februari sehingga terutangnya adalah 31 Januari. Nah, kemudian bagi si pemotong saat terutangnya adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran. Jadi saat ada pembayaran PPh 21 maka dia harus mencatat saat terutangnya adalah saat pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan. Jadi si pemotong juga harus mencatat atas saat terutangnya itu pada saat akhir bulan, kalau itu terutangnya di akhir bulan. Oke, next. Nah, kewajiban pemotong yaitu pertama wajib mendaftarkan diri ke KPP, kedua wajib menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan PPh 2126 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Kemudian yang ketiga PPh 2126 yang dipotong wajib disetor ke kantor pos atau bank paling lama 10 hari setelah masa pajak. Artinya PPh 21 terutang Januari itu wajib dibayar selambat-lambatnya 10 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi kalau Januari itu 31 Januari itu berakhir, maka 10 Februari itu harus dibayarkan. Kalau terlambat gimana? Ya kena sanksi ya. Dan yang keempat, wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh 2126 setiap masa pajak. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wajib menyimpan catatan atau kertas kerja sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang selanjutnya, wajib membuat bukti potong. Nah ini ya, baik bukti potong tidak final maupun bukti potong final maupun bukti potong 1721A1 atau bukti potong pegawai. Oke, next. Nah ini ya, tadi yang saya sampaikan bukti potong itu ada beberapa ya. Untuk pegawai tetap itu adalah dibuat setahun sekali berupa form 1721A1, berupa A1 itu untuk pegawai swasta, A2 itu pegawai negeri. Dan diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti.
Untuk selain pegawai tetap atau penerima pensiun berkala, dibuat setiap kali ada pemotongan. Ya. Jika dalam 1 bulan itu lebih dari 1 kali pembayaran, maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam 1 bulan ya. Dan bukti potong PPh 21 tidak wajib dilamparkan dalam SPT masa 21. Oke, next. Nah, kewajiban bagi penerima penghasilan wajib mendaftarkan diri ke KPP ya. Kemudian pegawai penerima pensiun berkala dan bukan pegawai tertentu wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat menjadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian yang ketiga, wajib menyerahkan surat pernyataan tanggungan keluarga kepada pemotong pajak pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun. Kemudian yang keempat, wajib membuat surat pernyataan baru dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga paling lambat sebelum mulai tahun kalender berikutnya. Gitu ya. Oke. Ya, selesai. Jadi ini materi pertemuan kedua terkait PPh 21 sudah saya sampaikan dan nanti akan lebih jelas ketika kita di pertemuan yang ketiga terkait dengan perhitungan secara pengenaan PPh 21 secara hitung-hitungan ya. Nanti akan saya sampaikan dengan contoh-contohnya akan lebih jelas. Demikian, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.